Terima kasih Bapak Ibu dan Pak Bobi ya. Kita akan semakin ramai diskusinya siang hari ini karena sudah bergabung bersama kita di sini secara virtual Pak Farhan, Wali Kota Bandung. Selamat siang Pak Farhan. Wah, lagi di jalan. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya ya untuk acara kita dalam Waste to Energy Investment Forum 2025. Bisa Ya, mendengar mohon suara maaf, saya gagal ke jelas Jakarta Bapak? ini. Ya. Ya, mohon maaf saya gagal ke Jakarta. Enggak apa-apa Mas Bapak, Edi, terima kasih. Terima kasih masih bisa semuanya bergabung mohon maaf. Bapak secara virtual. Baik, Bapak Ya, tadi kita sudah membahas ya dari di sini sudah bergabung sudah ada Pak Edi, Pak Rofi dan juga Bu Enia begitu dan tadi juga sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tapi kita mungkin akan sedikit bertanya begitu ya kepada Pak Farhan dari sisi pemerintah kota sendiri ya. Mungkin ada yang ingin di-share berkaitan dengan waste to energy sejauh ini, kendala, problem apa begitu ya mungkin atau hal yang menjadi concern utama silakan Pak Farhan. baik. Saya izin berusaha menjawab ya, agak sulit memang mendengarnya karena jaringannya kurang bagus. Yang pertama tentu saya ingin terima kasih sama Mas Edi karena Mas Edi yang pertama datang ke kantor saya dan memberitahu bahwa Bandung siap-siap ya, kita akan luncurkan program Waste to Energy. Nah dari situ kami langsung persiapan gas gitu. Tapi memang Mas di Bandung tuh ada PR sedikit soal Waste to Energy. PR-nya itu ada dua. Satu, kesepakatan Kota Bandung dengan sebuah perusahaan yang sebetulnya sudah menang tender untuk waste to energy tahun 2013. Yang kedua adalah kesepakatan Kota Bandung dengan waste to energy dari Legok Nangka. Nah, jadi dua status hukum itu sedang kami clearkan dulu. Sehingga walaupun Danantara sudah memasukkan Kota Bandung sebagai satu di antara 7 kota prioritas, nah kita masih belum bisa eksekusi. Mungkin kita masuk ke batch 2 dan sambil kami memastikan bahwa skema kami di tahun 2013 itu sudah bisa masuk ke dalam skemanya Danantara. Nah ini yang sedang berjalan. Insya Allah nih Januari 2026 skema kami yang di-set tahun 2013 itu sudah bisa integrasi dengan skema dari Danantara. Sementara itu untuk skema dari Legok Nangka, memang kami masih menunggu kepastian dulu dari beberapa pihak, terutama dari pemerintah provinsi, mengenai kepastian dari program waste to energy di wilayah Legok Nangka. Bapak Ibu sekalian, Kota Bandung ini tantangan terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana mengelola sampah organik. Nah, kami memang masih berusaha dengan mengembangkan berbagai macam teknologi. Yang pertama dengan menggunakan teknologi RDF untuk sampah organik dan juga sampah-sampah yang masuk dalam kategori residu. Namun kapasitas juga masih belum besar. Kami tadinya mau membangun sebuah kapasitas dengan sebuah fasilitas dengan kapasitas senilai 300 ton di daerah Gede Bage bersama dengan Kementerian PU, tapi terpaksa ditunda karena khawatir adanya resistensi dari masyarakat. Karena daerah Gede Bage itu sekarang sudah penuh dengan residensial. Nah, beberapa fasilitas RDF yang kecil-kecil itu sudah ada 3 titik di Kota Bandung. Namun yang terbesar yang kapasitas terpasangnya sebetulnya 50 ton, sekarang kami kurangi sampai 1/5-nya saja karena memang ada resistensi dari warga terhadap dampak lingkungan dari RDF tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja Kota Bandung sangat antusias terhadap rancangan maupun skema waste to energy. Nah, apalagi kemudian kami juga dengan mudah bisa melakukan komitmen untuk memberikan kontribusi sampah minimal 800 ton per hari per fasilitas. Karena timbulan sampah baru di Kota Bandung itu mencapai hampir 1.800 ton. Jadi buat kami sebetulnya yang sekarang ini baru punya kemampuan memilah, mengolah, memanfaatkan dan memusnahkan sampah 250 ton per hari. Kalau melihat dari projection sampai tahun 2026, tampaknya untuk memenuhi 2 kali
800 ton per hari untuk 2 fasilitas baik skema Danantara maupun skema dari Legok Nangka, itu kami bisa menyatakan komitmen untuk bisa mendukung hal tersebut. Demikian kira-kira kisah sekelumit dari Kota Bandung. Betul, baik. Baik, saya juga jadi ingat Siap. sekitar 10 tahun yang lalu sebetulnya sempat juga ke desa-desa yang ada di sekitar Bandung begitu, desa-desa pengolahan sampah, dan ini juga menarik melihat permasalahan yang ada di sana Ya. begitu. Jadi flashback juga. Pak Farhan, ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Ya, saya pada dasarnya Kota Bandung memang dari hulu ke hilir ingin melakukan sebuah perubahan paradigma tentang pengolahan sampah. Paradigma yang paling dekat adalah paradigma budaya. Sudah tidak ada lagi prinsip buanglah sampah pada tempatnya, karena tempatnya udah nggak ada. Jadi prinsipnya harus diubah. Dalam kurikulum pendidikan kita akan mulai dengan mengatakan bahwa anak-anak, sampah hari ini harus habis hari ini. Nah, konsekuensinya menjadi besar. Mulai dari pemilahan, pengolahan untuk sampah organik harus sudah selesai di wilayah RW. Untuk itu memang dari 1.597 RW, alhamdulillah sudah hampir 500 RW sekarang yang mau ikut dalam program kita. Masih ada 1.100 RW lagi yang mesti kita bina. Itu tantangan sama-sama. Kita sedang mengeluarkan sebuah program baru bernama Gaslah. Petugas pemilah, pokoknya gaslah. Kalau orang Bandung sedang digitu-gituin, ya kan? Nah, terus ke sananya lalu masuk ke pasar tradisional. Di pasar tradisional potensi untuk pengolahan sampah menjadi briket itu sangat besar, termasuk menjadi metanol. Nah, di ujungnya, di hilir kita bagi dua. Ada yang waste to energy dengan insinerasi, ada juga yang namanya gasifikasi atau panen metanol. Nah, ini metanol, gas metan. Nah, jadi dengan demikian secara hulu sampai hilir sebetulnya udah tersedia. Ekosistemnya udah jadi, semua pelakunya ada. Tinggal yang paling penting adalah leveraging the capacity dari kita semua untuk betul-betul bisa mengolah sampah dari sejak hulu sampai hilir. Catatan terakhir saya ingin mengundang Mas Bobi Gafur, jangan di Tangsel aja. Ayo main ke Bandung Mas Bobi Gafur. Tangsel tempat main, tapi kampung halaman tetap Bandung. Thank you.